Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Adik-adik, jika adik-adik keluar rumah, ingat selalu menggunakan masker dan patuh terhadap aturan yang ada. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, kakak sendiri yang akan memimpin. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, kakak akan mengabsen kehadiran adik-adik terlebih dahulu. Yang pertama, Igede April Agastya. Yang kedua, Nikomang Bintang Dharma Putri. Yang ketiga, Nikadak Deril Dwi Prayuda. Yang keempat, Niwaya Nitasari. Yang kelima, Nikadak Nopi Listia Dewi. Yang keenam, Nikadak Radiase. Yang ketujuh, Demade Resti Novianti. Yang kedelapan, Ninyoman Sentiayani. Dan yang kesembilan, Nikomang Sugiani. Nah, adik-adik, kakak sudah mengabsen kehadiran adik-adik. Semuanya hadir. Adik-adik, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 6. Sekarang kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Nah, oleh karena itu, adapun muatan pembelajaran pada pembelajaran pagi hari ini, yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada IPS, dan yang ketiga ada IPA. Adik-adik, sekarang adik-adik buka buku halaman 63. Kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, melalui adik-adik mendengarkan, adik-adik mampu menemukan ide pokok. Yang kedua, setelah adik-adik menemukan ide pokok, adik-adik dapat mengembangkan dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, melalui adik-adik menonton video pembelajaran, adik-adik mampu menentukan cara perkembangbiakan hewan. Yang keempat, melalui adik-adik berdiskusi, adik-adik mampu menentukan komponen berdasarkan perkembangbiakan hewan. Yang kelima, melalui adik-adik membaca teks tentang Asia, adik-adik mampu menentukan kegiatan ekonomi pada Asia. Yang keenam, melalui adik-adik berdiskusi, adik-adik mampu menentukan perbedaan kegiatan ekonomi di Asia. Nah, adik-adik sudah membuka halaman 63. Di sana terdapat ayo mengamati. Adik-adik mohon perhatiannya. Baik adik-adik, kakak ingin bertanya pada adik, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Ya, perkembangbiakan atau reproduksi adalah salah satu ciri makhluk hidup yang dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak terjadi kepunahan. Adik-adik, perkembangbiakan makhluk hidup
terdiri dari yang pertama bibipar, yang kedua ovovipar, yang ketiga opovivipar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bibipar. Bibipar merupakan perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Contohnya seperti sapi, kuda, harimau, kucing, dan lain-lain. Yang kedua, ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara menyusui. Ovipar biasanya terjadi pada unggas, golongan Apes dan Pisces. Contohnya ayam, burung, katak, bebek, ikan, dan lain-lain. Yang ketiga ada opovivipar. Opovivipar merupakan perkembangan biakan bertelur dan beranak. Ovovipar merupakan gabungan dari ovipar dan vivipar. Embrio akan berkembang di dalam telur, namun telur akan tetap berada di tubuh induk. Telur akan menetas bersamaan dengan kelahiran individu baru. Contohnya seperti kadal, kuda laut, ikan, buaya. Nah, adik-adik, itulah cara perkembangbiakan makhluk hidup secara bibipar, ovovipar, dan ovipar. Nah, adik-adik, di sini kakak mempunyai gambar. Adik-adik bisa lihat di sini ada gambar ikan. Nah, adik-adik sudah memperhatikan gambar tersebut. Kakak ingin menanyakan pada adik-adik, apa manfaat ikan bagi kita? Ya, manfaat ikan bagi kita. Yang pertama, membantu pertumbuhan terutama otak dan tulang. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Yang keempat, mengurangi risiko depresi. Nah, adik-adik, itulah manfaat ikan bagi makhluk hidup, khususnya bagi manusia. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik buka halaman 67. Sekarang kita akan mempelajari mengenai kegiatan ekonomi ASEAN terkait dengan kondisi geografis. Adik-adik buka buku pada halaman 67. Di sana terdapat negara-negara Asia yang tergabung dalam Asia sudah ada kegiatan ekonominya. Contoh, kakak akan menjelaskan sedikit mengenai kegiatan ekonomi. Yang pertama, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam kegiatan ekonominya berupa minyak bumi dan gas alam. Yang kedua ada Filipina. Filipina kegiatan ekonominya berupa pertanian. Yang ketiga ada Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi negara Indonesia berupa pertambangan, minyak dan gas bumi, pertanian, dan pariwisata. Yang keempat ada Kamboja. Kamboja kegiatan ekonominya berupa pertanian. Yang kelima ada Laos. Kegiatan ekonominya berupa pertanian. Yang keenam ada Malaysia. Kegiatan ekonominya berupa pertanian, pertambangan, dan industri. Yang ketujuh ada Myanmar. Kegiatan ekonomi berupa
pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Yang kedelapan ada Singapura. Kegiatan ekonomi negara Singapura berupa pariwisata karena negara ini merupakan negara maju. Yang kesembilan ada Thailand. Kegiatan ekonomi negara Thailand berupa pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri. Yang ke-10 ada Vietnam. Kegiatan ekonomi negara Vietnam berupa pariwisata. Nah, adik-adik, itulah negara-negara yang tergabung di Asia Tenggara atau ASEAN. Kegiatan ekonominya terkait dengan kondisi geografisnya. Adik-adik bisa baca buku halaman 67 sampai 69, di sana sudah dijelaskan mengenai kegiatan ekonomi di negara-negara dan terkait dengan kondisi geografisnya. Nah, adik-adik, di sini kakak mempunyai teks yang berjudul Bebek. Adik-adik mohon mendengarkan. Setelah kakak selesai membacakan teks tersebut, adik-adik tentukan ide pokok dari teks yang berjudul Bebek yang telah kakak bacakan. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Adik-adik, ini merupakan paragraf pertama. Paragraf kedua, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal ini karena bulu bebek memiliki kelenjar minyak. Lapisan berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di dalam hari. Adik-adik, itulah teks yang berjudul Bebek. Adik-adik mencari ide pokok dari teks tersebut. Adik-adik bisa lihat teksnya. Baik, adik-adik, itulah beberapa materi yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Adik-adik, pada pagi hari ini kita sudah membahas, yang pertama kita membahas tentang cara perkembangan biak hewan. Yang kedua, kegiatan ekonomi ASEAN terkait dengan kondisi geografis. Yang ketiga, menentukan ide pokok pada teks. Baik adik-adik, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kakak sampaikan? Jika ada, adik-adik bisa japri ke kakak atau lewat grup yang sudah ada di kelas 6. Baik adik-adik, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan? Baik adik-adik, itulah dari kakak. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, kakak sendiri yang akan memimpin. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Rama Santi, Om Santi 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 Om.